Oke, sekarang kita mau ketemu sama yang perwakilan dari Honda. Kita cek dulu. Misalnya orang beli siomay, kalau dia nggak enak, dia boleh bilang nggak enak. Dia bilang boleh, bilang saya nggak jadi beli. Ya. Tapi kalau beli motor beda, karena beli siomay bayar belakangan. Kalau mau pakai motor bayarnya duluan, ya kan? Halo, ketemu lagi sama Jerry di sini. Hari ini saya akan menjelaskan tentang petisi yang saya buat di petisionline.net dan saya sebar di media sosial di Facebook dan di komunitas PCX. Jadi tidak ada motif apapun dalam penyebaran petisi ini, itu murni dari user experience atau pengalaman saya memiliki, membeli, dan menggunakan motor PCX 150 lokal. Petisi ini saya buat setelah Honda memperbaiki motor saya. Jadi motor itu sudah diklaim, sudah diperbaiki oleh Honda di bengkel Ahas. Setelah itu baru saya buat petisi. Terus kenapa saya buat petisi? Itu pertama, itu karena saya lihat masih banyak dari teman-teman di komunitas itu kesulitan ataupun kurang informasi tentang caranya untuk mengklaim garansi. Padahal itu mudah. Saya sudah beberapa kali posting caranya klaim garansi dan bagaimana pengalaman saya klaim garansi. Tapi ternyata beberapa dari teman-teman di komunitas itu mengalami kesulitan untuk mengklaim garansinya ini. Seperti diputar-putar ataukah birokrasinya rumit dari Honda. Maka saya mencoba mengumpulkan teman-teman dengan masalah yang sama dengan petisi ini sehingga nantinya petisi ini akan didengar oleh Honda. Petisinya sendiri itu saya mulai di hari Minggu tanggal 17, hari Minggu agak siang, itu tanggal 17 Maret 2019 saya mulai. Saya kasih linknya di komunitas PCX, beberapa komunitas PCX, dan tanggapannya itu beragam. Itu ada yang mendukung petisi saya, ada yang mencela juga, ada yang mendukung banyak, yang tidak mendukung juga banyak, yang netral banyak. Terus saya juga akan mengklarifikasi ini sebenarnya saya tidak ada kepentingan apapun dari petisi yang saya buat. Itu murni dari saya sendiri. Saya bukan bagian dari manapun. Saya bukan bagian dari komunitas motor apapun. Saya bukan bagian dari merek lain, dari merek motor lain. Saya buat petisi ini secara spontan dan ternyata di luar dugaan saya respon dari teman-teman di komunitas itu cukup baik. Dalam 3 hari sampai saya tutup di tanggal 19 Maret. Itu jam 12 WITA ya, waktu Indonesia Tengah, itu ternyata sudah ada sekitar 345 tanda tangan. 345 orang yang bertanda tangan sampai petisi itu ditutup. Ini rekap dari petisi. Di sini ada nama, ada nomor telepon, yang isi nomor telepon, ada juga alasannya kenapa dia atau kawan-kawan mendukung petisi ini. Dan akhirnya dari pihak Honda mendengar masalah petisi ini dan pihak Honda ingin melakukan pertemuan atau audiensi tentang ini, apa masalahnya sebenarnya. Makanya petisi ini akhirnya saya tutup karena tujuannya untuk didengar oleh Honda sudah tercapai. Poin-poin dalam petisi ini semoga dapat ditindaklanjuti oleh Honda. Tidak hanya motor saya, motor kawan-kawan juga. Apalagi kawan-kawan yang sudah mendukung petisi ini dengan meninggalkan nama, daerah,
terus ada nomor telepon, ada alasannya. Mudah-mudahan Honda bisa menghubungi Anda secara personal. Pertemuan tadi pas sama Honda itu pada intinya pihak Honda itu sangat berterima kasih sudah ada masukan dari teman-teman, dari saya, terus di follow up oleh teman-teman, ada masukan tentang masalah motor ini. Mereka juga menerima petisi ini, saya sudah serahkan petisi ini kepada perwakilan Honda yang ada di Bali. Honda akan men-follow up hasil dari petisi ini, dan Honda juga akan mencari feedback balik dari buyer-buyer atau dari konsumen PCX bagaimana sebenarnya, dan akan lebih mengintenskan komunikasi di komunitas-komunitas, dan juga ingin membantu teman-teman di komunitas agar didengar oleh pihak Honda, karena kalau kita komplainnya itu satu-satu itu dicicil dan tidak ada soundingnya, itu kurang. Kalau kita misalnya sekalian seperti ini 300-an orang, itu soundingnya lebih gede, lebih didengar. Penutupnya jadi begini, petisi ini sudah saya tutup, isi petisi dan hasilnya itu sudah saya serahkan ke Honda. Jadi sekarang bolanya itu ada di Honda. Apakah itu akan diteruskan atau tidak diteruskan, itu terserah Honda. Saya sebagai trade starter dan sebagai starter petisi juga, petisinya ini sampai di sini dulu. Mudah-mudahan nanti ada feedback yang baik dari Honda. Ya. Kalau kalian masih punya pertanyaan, bagaimana caranya supaya bisa diklaim, itu sistem dari Honda itu adalah satu pintu, yaitu melalui Honda Care. Honda Care ini bisa dihubungi lewat sosial media seperti Facebook ataupun lewat email. Jadi kalian tinggal cari itu Honda Care, terus bisa lewat email ataupun telepon. Di pertemuan itu juga saya sudah berusaha kasih informasi kepada pihak Honda bahwa apa yang terjadi di komunitas itu banyak yang mengeluh tentang masalah gredek. Jadi tolong kalau bisa pihak Honda juga turun ke komunitas seperti di fanspage ataupun seperti di komunitas Facebook, sehingga ada feedback dari Honda masalah gredek ini. Di dalam pertemuan itu juga saya berharap motor PCX ini segera ditangani. Jadi minusnya dari motor PCX ini segera ditangani. Jangan sampai orang baru beli PCX terus kecewa. Saya sudah tekankan jangan terlalu lama. Karena ini sudah dari pertama launching PCX sudah ada masalah yang sama. Jangan sampai didiamkan. Saya kasih masukan buat Honda itu agar segera ada perbaikan ataupun ada peningkatan layanan dari Honda itu sendiri terhadap user PCX. Ini semoga kalian bisa jelas tentang petisi ini. Buat orang-orang yang mendukung ataupun tidak mendukung petisi, saya ucapkan terima kasih. Semoga nanti ada feedback yang bagus dari Honda, karena semua rekap petisi sudah saya kasih dan sudah diterima, baik berupa hard copy ataupun soft copy. Terima kasih banyak buat Honda yang sudah memperhatikan petisi yang saya buat, sudah meluangkan waktu untuk bertemu sama saya, juga sudah menerima hasil dari petisi itu. Demikian dulu video dari saya. Jadi semoga video ini juga dilihat oleh pihak Honda. Jadi kalau misalnya kalian ada yang mau disampaikan, itu silakan di komen aja di bawah, ditulisin komen. Mudah-mudahan nanti dari pihak Honda juga dipantau vlog saya ini, ada komennya di bawah. Saya tidak akan bisa menjawab komen Anda jika itu masalah teknis dari Honda. Itu bukan wewenang saya. Jadi di komen aja bagaimana pendapat kalian tentang klaim garansi ataupun petisi yang saya lakukan. Segitu dulu. Nanti kita bertemu di lain kesempatan. Support terus channel ini dengan subscribe, like, dan komen di bawah. Terima kasih. Di situ saya mau Honda itu harusnya turun ke komunitas, gimana caranya orang ngeklaim. Iya. Juga kan gini. Mark Marquez aja loh dari Honda, juara dunia terus. Itu artinya Honda riset and development-nya bagus. Top udah.
Masa masalahnya kayak gini bertahun-tahun kan lucu. Ini konsumen ngasih Anda profit. Kasih Anda profit secara langsung, ya jangan diginiin. Kalau ada bengkel luar yang di luar Honda, bahkan ada bengkel jalanan punya solusi yang lebih bagus dari Honda, itu artinya apa? Itu artinya bengkel Anda perlu dipertanyakan. Kalau mau nanya di sosial media tanya, saya bengkel gini, saya bisa menunjukkan ini dengan part ini, tanya aja ke sana belajar. Siapa tahu mereka lebih bisa, nggak tahu, mungkin mereka nggak sekolah, tapi mereka learning by doing. Kalau dia yang pintar, tariklah Honda, tanya, kasih belajar, kita hargai, kita bayar kan, bengkel yang di luar itu. Nggak tahu juga benar apa enggak kan? Kami minta maaf sekali atas itu dan terlalu lamanya itu minta maaf benar-benar, dan itu menjadi pengalaman atau pelajaran buat